Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian ilmu nahwu kita. Alhamdulillah kita telah sampai kepada kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Imriti atau Nazam Ad-Durarul Bahiyah. Alhamdulillah pula kita telah memulainya dan telah sampai kepada pembahasan alamat i'rab, rafa, nasab, jar, jazm. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kajian kita sebelumnya, yaitu tentang al-af'al, babul af'al. Silahkan bisa dibuka kitabnya, matannya ataupun syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadraturrahina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ruhi syekh mu'allif hadzal kitab Syekh Syarafuddin Nawawi rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Allahumma inna nas'aluka ya Allah taftaha qulubana wa anta wasi'a arzaqana wa anta tawila umurana wa anta tashfi maradana wa anta qawiya imanana wa anta tanfa'u lumana wa anta zida imanana wa anta yasira jami'a umurina wa anta qadiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati wa alumi wa asraman wa manfaati fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Babul af'al, bab tentang fi'il. Af'aluhum salasatun fil waqi' madin wa fi'lul amri wal mudhari'. Fal madi maftuhul akhiri in quti' an mudmarin muharrakin bihi rufi'. Fa in ata ma'zad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wa bi jam'in uyyina wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi 'illatin aw nunin waftatihu mudhari'an bi wahidin minal hurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa kaza ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata wa haythu kanat fi ruba'in tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'al. Af'aluhum salasatun fil waqi'. Ini fi'il menurut ulama ahli nahwu itu jumlahnya ada 3. Secara kenyataannya itu ada 3. Kenapa ada 3? Karena fi'il itu kalimat yang menunjukkan pada mana pekerjaan, dan pekerjaan itu pasti bersamaan dengan zaman. Dan zaman yang ada dalam realita kita itu ya hanya ada 3. Kalau tidak sekarang, ya nanti. Kalau tidak nanti, ya lampau. Ya, berarti madi, hal atau istiqbal. Sehingga fi'il itu juga ada 3. Madin wa fi'lul amri wal mudhari'. Fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Fal madi maftuhul akhir in quti' an mudmarin muharrikin bihi rufi'. Nah, maka hukum daripada fi'il madi itu difathahkan huruf akhirnya selama-lamanya in quti' apabila dipotong. Artinya dipotong itu ditiadakan, dipotong, dilepas dari adanya isnad atau pertemuan dengan domir mutaharik mahal marfu. Dorobtu, dorobtuma, dorobtum, dorobta,
darabtuma, darabtunna itu dhamir mutaharik mahal marfu. Nah, fi'il mudhari selagi tidak bertemuan dengan dhamir mutaharik mahal marfu, maka fi'il mudhari itu difathahkan huruf akhirnya selama-lamanya. Nah, berarti ketika fi'il madhi itu bertemuan dengan dhamir mutaharik mahal marfu, maka fi'il madhi disukunkan. Darabtu, darabta, darabtuma, darabtum. Itu disukunkan. Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hasfi harfi 'illatin aw nun. Fi'il amr itu hukumnya dimabnikan 'ala sukun atau mabni 'ala hasfi harfil 'illat atau mabni 'ala hadfin nun. Jadi mabni ini istilahnya ulama Basrah. Kalau ulama Kufah itu mengistilahkan fi'il madhi itu bukan mabni, tapi menyebutnya majzumun, ya, dijazmkan. Ulama Basrah mengatakan bahwa fi'il amr itu mabni, yaitu dimabnikan sukun atau dimabnikan hadfu harfil ilat, yaitu pada fi'il amr yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, aw hadfin nun atau mabni hadfin nun, yaitu pada fi'il amr yang bertemuan dengan domir alif tasniyah, domir wawu jama', domir ya muannas mukhatabah. Maka kita baca idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, itu fi'il amr mabni sukun, hadfi harfin alat atau hadfin nun. Nah, yang ketiga itu fi'il mudhari. Apa hukumnya fi'il mudhari? I'rabnya waftatihu mudhari'an biwahidin minal hurufi arba'i zawaidi. Fathahkanlah, ya, fathahkanlah atau awalilah lah, maksudnya fathahkan di sini bukan fathah harakat, ya, maaf. Fathah di sini iftatahu, maksudnya awalilah fi'il mudhari dengan salah satu daripada huruf tambahan yang ada 4, yaitu hamzah, nun, ya atau ta yang terkumpul dalam ucapan ana itu, ya. Nah, hamzah, nun, ya, ta ini adalah arba'i zawaid atau yang disebut dengan huruf mudhara, yaitu huruf yang menjadi ciri utama daripada fi'il mudhari, yaitu adanya huruf tambahan di awal, yaitu hamzah menunjukkan makna mutakalim, nun mutakalim ma'al ghair, ya menunjukkan pada makna ghaib, ta menunjukkan pada makna mukhatabah, ya, mukhatab atau mukhatabah. Wa haitsu kanat fi ruba'in tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Nah, hukum fi'il mudhari pada huruf-huruf tambahannya itu didomahkan pada fi'il mudhari yang rubai dan difathahkan pada selain fi'il mudhari yang rubai. Jadi huruf mudhari'ahnya fi'il mudhari pada fi'il mudhari yang 4 huruf seperti af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, itu fi'il mudhari'nya fi'il yang terdiri dari 4 huruf atau fi'il rubai, maka fi'il mudhari'nya itu huruf mudhari'nya didomahkan, ya. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu atau fa'ala yufa'ilu. Itu didomahkan. Nah, selain daripada fi'il yang mudhari, selain daripada fi'il mudhari yang rubai, berarti yang khumasi, yang sudasi, maka fathuha fi ma siwahu multazam. Maka difathahkan selama-lamanya, ya. Difathahkan wajib pada selain yang rubai. Maka kita baca misalkan dalam contoh infa'ala yanfa'ilu, itu yanfa'ilu, istaf'ala yastafilu, istaghfara yastaghfiru, tafa'ala yatafa'alu, ya. Itu huruf mudhari'nya difathahkan pada apa? Pada selain dari fi'il mudhari yang rubai. Kemudian selanjutnya babu i'rabil fi'li. Bab tentang menjelaskan tentang i'rabnya fi'il. Nah, i'rabnya fi'il, mu'rabnya fi'il. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hukum asal daripada fi'il itu apa? Mabni. Sedangkan hukum asal daripada isim itu
mu'rab. Kenapa saya sering mengulangnya? Itu karena fi'il memiliki banyak sighat. Fi'il itu menunjukkan pada mana apa? Menunjukkan pada mana hadas. Nah, hadas yang ditunjukkan oleh fi'il ini berbagai macam bentuk sighat yang dimiliki oleh fi'il. Ketika hendak menunjukkan pada mana memukul, gunakan lafaz daraba. Makna menolong, gunakan lafaz nasara. Makna melihat, gunakan lafaz nasara. Nazara atau ro'a. Nah, itu memiliki banyak bentuk, banyak sighat. Sehingga ketika menunjukkan pada mana-mana yang berbeda, tidak lagi butuh pada adanya i'rab. Berbeda isim. Isim kalau ingin menunjukkan pada mana-mana yang berbeda, makna fa'iliyah, makna maf'uliyah, makna idhofiyah, itu tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dengan i'rab. Dibaca rafa, zaidun fa'il, dibaca nasab, zaidan maf'ul, dibaca zaidin jar idhofah. Itu harus adanya i'rab. Nah, sekarang ketika ada fi'il tapi kok tidak mabni, maka itu yang perlu untuk kita pertanyakan. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa mu'rab gitu? Nah, mana fi'il yang mu'rab ala khilafil asli? Fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Mu'rabnya mu'rab apa? Mu'rab birraf'i, yaitu di'arabi dengan i'rab rafa idza tajarrada anin nawasibi wal jawazim, ketika disepikan dari amil-amil nasib dan amil-amil jawazim. Maka beliau di sini menjelaskan raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Rafa'nya fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib dan amil jazim itu selama-lamanya. Fansib bi asrin, maka nasabkanlah fi'il mudhari' dengan 10 perabot atau dengan salah satu dari 10 perabot. Apa saja 10 perabot ini? Yang pertama an, kemudian lan, kai, dan izan. Nah, 4 perabot yang pertama ini amil-amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' binafsi artinya dengan sendirinya, tidak dengan mengira-ngirakan an masdariyah yang mudmaratan ba'daha, tidak. Ayyadriba, layadriba, kayyadriba, izan. Nah, ini juga syarat-syaratnya izan itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Mungkin bisa diulang kembali. Itu kita lihat lagi di videonya, di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Bahwasanya izan itu dapat mengamal ketika sudirat, ketika berada di awal. A'mil izan iza atatka awwala wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbala. Itu. Wahzar iza a'malta an tafsila illa bihalfin aw nida'in aw bila. Wafsil bizar fin aw wafsil bizar fin aw bimajrurin ala rabi ibni usfurin ra'isin nubala. Wa intaji bi harfi atfin awwala. Terus fa ahsanul wajaini alla ta'mala. Itu jadi syarat-syaratnya izan dapat mengamal menasabkan fi'il mudhari'. Itu yang pertama harus berada di awal. Ya, enggak boleh izan berada di akhir. Misalkan uridu an azuroka, saya pingin menziarahimu. Kemudian dijawab oleh kita, izan ukrimaka. Ya udah, kalau begitu ketika kamu benar-benar mau datang kepadaku, maka nanti akan aku muliakan. Nah, akan aku muliakan di sini izan mengamal ukrimaka, yaitu mengamal menasabkan pada fi'il mudhari'nya. Nah, itu fi'il mudhari'nya dinasabkan oleh izan. Nah, bisa beramal menasabkan karena izan memenuhi syarat, yaitu izan berada di awal. Berbeda ketika izan berada di akhir, misalkan ukrimuka izan. Nah, ukrimuka izan, ini izan berada di akhir, ukrimaku dulu diawalkan. Maka ukrimaka tidak bisa diamal oleh izan, tapi dirofakan. Ukrimuka izan. Atau dipisah. Misalkan uridu an azuroka. Kemudian kita jawab izan, insyaallah ukrimuka, misalkan.
Ya, kalau demikian insya Allah akan saya muliakan kamu. Nah, ini dipisah antara izan dengan fi'il mudhari'nya. Maka ketika dipisah tidak bisa beramal. Ya. Illa bihalfin au nidain. Ya, au nidain. Kecuali ketika dipisahnya itu dengan apa? Dengan halap sumpah atau dengan nida, ya. Halap dengan nida, wallahi, atau nida misalkan ya Zaidu ukrimaka, izan wallahi ukrimaka, izan ya Zaidu ukrimaka, misalkan itu bisa tetap beramal. Kemudian syarat yang ketiga wasuk tafi'lan ba'daha mustaqbala. Fi'il yang dimasukinya atau fi'il mudhari yang dimasukinya itu harus fi'il mudhari yang berzaman mustaqbal. Berarti tidak boleh fi'il mudhari yang berzaman madhi. Ya, misalkan dengan adanya korena madhi. Idzan ukrimuka amas. Atau amas itu kalian tidak mungkin kayaknya kalau madhi. Misalkan hal misalkan ya sekarang izan ukrimaka al-an, ini tidak bisa. Karena apa? Karena ukrimukanya atau fi'il mudhari'nya itu berzaman hal, nah itu berzaman sekarang. Jadi syaratnya izan ini dapat beramal itu salah satunya fi'il mudhari' yang dimasuki itu harus fi'il mudhari' yang berzaman mustaqbal, ya. Amil izan iza atat ka awwala wasukta fi'lan ba'daha mustaqbala, itu ya. Kemudian wahzar iza a'maltaha antafsila, tidak boleh dipisah kecuali dipisah dengan menggunakan halab atau nida. Wafsil bi dzarfin au bi majrurin ala ra'i Ibnu Usfurin ra'is nubula, atau Ibnu Usfur menambahkan boleh dipisah dengan menggunakan huruf jar atau zaraf. Ini menurut pendapatnya Ra'is Nubala. Nah, wa in taji bi harfi atfin awwala fa asanul wajhaini alla ta'mala. Nah, ketika didatangi dengan huruf ataf atau ditemui dengan huruf ataf, maka bagaimana izan ini dapat beramal ataukah tidak? Maka boleh dua, boleh beramal, boleh tidak. Tapi fa'asanul wajhaini alla ta'mala. Tapi wajah yang terbaiknya itu tidak diamalkan, yaitu ketika izan dibarengi dengan wawu ataf, ya. Misalkan uridu an azuraka. Wa izan atau izan wa ukrimaka atau wa izan ukrimaka. Dan ketika demikian ukrimaka misalkan, maka di sini izan bisa beramal, bisa pula tidak. Tapi yang terbaik ketika izan itu didatangkan huruf ataf, maka yang terbaik, wajah yang terbaik yaitu allata mala, tidak diamalkan. Nah, ini adalah perabot daripada amil-amil yang menasobkan, yang ada 4, yang dapat mengamal menasobkan fi'il mudhari binafsiha, dengan sendirinya, tidak dengan bantuan an mudmaratan ba'daha. Nah, selain daripada 4 ini, yaitu mereka mengamal menasobkan pada fi'il mudhari yang setelahnya dengan perantaraan an mudmaratan ba'daha, ya. Walamukai. Nah, apa saja selain daripada 4 ini? Yang pertama lamukai, lam juhud. Lam juhud itu lam yang jatuh setelahnya lafaz makana atau lam yakun, ya. Setelah makana atau lam yakun, maka itu adalah lamnya adalah lam juhud. Kemudian wakaza hatta.
wa au wal wawu wal fa fi jawabin. Kemudian hatta juga ini termasuk daripada amil nasib yang mengamal menasabkan pada fi'il mudhari yang setelahnya. Wa au atau au wal wawu wal fa fi jawabin, dan wawu dan fa fi jawabin pada jawab. Nah, wawu dan fa ini menjadi perabot yang menasabkan fi'il mudhari, itu disyaratkan wawunya ini adalah wawu yang menunjukkan pada makna ma'iyah, dan fa-nya ini yang menunjukkan pada makna sababiyah. Nah, qad anau bihi jawaban ba'da nafin aw talab. Dan yang dimaksud daripada wawu dan fa di sini adalah wawu dan fa yang menjadi jawabnya, apa yang menjadi jawab setelahnya nafi atau istifham, ya. Jadi wawu dan fa yang menjadi jawab, itu yang dimaksud daripada jawab di sini adalah jawab yang jatuh setelahnya nafi atau tolab, bukan istifham, maaf. Seperti contoh, la tarum ilman wa tatrukit ta'ab. Jangan engkau berharap ilmu dengan disertai meninggalkan kepayahan. Kalau pingin ilmu ya harus berani susah payah, harus berani berkorban. Jangan kau berharap kau pingin mendapatkan ilmu, tapi inginnya bersamaan dengan meninggalkan kepayahan. Nah, di sini ma'aluf syahid wawu, ya, watatruk, ya, watatruk kitab. Ini di sini la tarum ilman watatruk kitab, ya, watatruk kitab. La tarum ilman watatruk kitab. Di sini la tatruk watatrukat ta'ab, ya, itu tuh watatrukat ta'ab. Ya, watatrukat ta'ab. Jadi wawunya itu beramal menasabkan lafaz tatruka. Karena apa? Karena wawu di situ itu wawu yang menjadi jawab daripada tolab, yaitu la, itu la nahi. La tarum ilman watatrukat ta'ab, itu. Bukan watatruki, ya, di sini watatruki soalnya. Nah, kalau fa-nya itu fa yang bermakna sababiyah. Nah, contoh-contohnya itu di contoh-contoh sebelumnya juga sudah dijelaskan, itu banyak contohnya. Di syarahnya juga mungkin ini ada banyak contoh-contohnya. Ya, itu kita bisa lihat sendiri di syarahnya itu, ya. Jadi wawu dan fa yang menjadi jawab, yang dimaksud daripada menjadi jawab di sini adalah menjadi jawabnya nafi atau tolab, ya, menjadi jawabnya nafi atau tolab. Seperti contoh la tarum ilman wa tatruk ta'ab. Wa jazmuhu bilam walam qad wajab. Wala min dallata ala tolab. Itu yang mengamal menasabkan. Nah, sekarang yang menjazmkan. Nah, jazmnya fi'il mudhari dengan lamma itu wajib, dan la nahi atau lam amr yang menunjukkan pada mana tolab. Kazaka in wama waman wa izma ayun mata ayana aina mahma wa aisuma wa kaifama wa anna ayyakum zaidun wa amrun kumna. Nah, ini semua contoh-contohnya itu sudah detail itu di awamil mi'ah, ya. Di awamil mi'ah itu kita sudah paham insyaallah. Nah, di situ contoh-contohnya detail, enak satu persatu. Yang tidak mungkin kalau saya contohkan satu persatu akan menghabiskan banyak waktu. Tapi yang pasti kita telah paham bahwasanya amil-amil jazm di sini itu mereka beramal menjazmkan fi'il mudhari yang akan dialamati sesuai dengan bentuk daripada fi'il mudhari'nya. Ada fi'il mudhari' itu mu'tal, ada fi'il mudhari' itu salim. Nah, kalau fi'il itu ada fi'il mu'tal, ada fi'il salim. Fi'il salim itu fi'il yang selamat daripada mu'tal. Nah, kalau isim itu ada isim mu'tal, ada isim sahih, atau isim yang ghairu mu'tal. Wazim bi'in wa ma biha qad ulhiqa fi'laini lafzan aw mahallan mutlaqa. Jazmkanlah dengan in dan
perabot-perabot lainnya yang diserupakan dengan in menjazmkan pada dua fiil secara lafzon au mahalan atau secara mahal secara mutlak. Wal yaktarin bil fa jawabun la waqa' ba'dal adati maudhi'a syarti imtana. Nah, dan sertailah dengan fa jawab ya, sertailah dengan fa jawab pada jawab yang ya la waqa' ba'dal adat, yang apabila jatuh setelahnya adat perabot ini ba'dal adat maudhi'a syarti, yang jatuh setelahnya syarat, itu dia tidak bisa. Atau mudahnya itu seperti ini. Jadi jawab itu ada jawab yang bersamaan dengan fa dan ada jawab yang tidak bersamaan dengan fa. Nah, jawab yang tidak bisa bersamaan dengan fa ya, jawab yang tidak bersamaan dengan fa itu jawab yang tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai syarat. La waqa' ba'dal adati maudhi'a syarti imtana, yang apabila dia dijadikan syarat itu tidak bisa. Tapi kalau bisa dijadikan syarat maka dia bisa untuk disertakan dengan fa. Jadi nanti ada kan jumlah-jumlah yang jawabnya itu wajib disertakan dengan fa. Sebelumnya juga sudah dijelaskan dalam bait itu, dijelaskan ismiyatun tolabiyatun wabijamidi wabima waqad wabilan wabima waqad walan wabima walan waqad, gimana, ismiyatun tolabiyatun wabijamidi wabima waqad wabilan wabit tanfisi. Itu adalah kategori-kategori jawab yang bersamaan dengan fa jawab. Nah, di sini ditegaskan lagi. Nah, selain daripada jawab-jawab yang bersamaan dengan fa, itu berarti jawab-jawab yang tidak bersamaan dengan fa. Wal yaktarin bil fa, maaf. Wal yaktarin bil fa jawabun la waqa' ba'dal adati maudhi'a syartin tana. Jadi sertakanlah dengan fa suatu jawab yang tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Itu mudahnya, gampangnya seperti itu. Jadi sertakanlah fa jawab pada sebuah jawab yang tidak bisa yang tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Nah, kalau bisa dijadikan sebagai syarat, maka enggak disertakan fa. Contoh misalkan in koma zaidun koma amrun. Nah, koma amrun itu kan jawab. Nah, ketika jawab ini dijadikan sebagai syarat, bisa tidak? Bisa-bisa saja. Misalkan in koma amrun koma zaidun, bisa kan? In koma zaidun koma amrun, bisa. Dibalik, in koma amrun koma zaidun, in koma zaidun koma amrun. Itu dibolak-balik bisa. Itu maksud daripada jawab bisa dijadikan sebagai syarat. Nah, ketika jawab bisa dijadikan sebagai syarat, maka jawab yang seperti ini tidak disertakan dengan fa. Tapi ketika jawab ini tidak bisa dijadikan sebagai syarat, maka jawab yang model seperti inilah yang disertakan dengan fa. Yaitu yang ada dalam kategori bait tadi, ismiyatun tolabiyatun wabijamidi. Misalkan la tadrib zaidan fa'aghdab alaika, misalkan jangan pukul Zaid maka nanti aku akan membencimu, misalkan. Nah, di sini fa'aghdab, nah fa'aghdab ya itu jawab yang bersamaan fa'aghdab alaika. Fa'aghdab alaika. Nah, di sini fa'aghdab itu dia fa'aghdab alaika, ya fa'aghdab alaika. Fa'aghdab la tadrib zaidan fa'aghdab alaika. Di sini fa'aghdab
itu dinasabkan oleh fa. Fa apa? Fa yang menjadi jawab daripada la itu nafi. Nah, di sini jawab yang bersama dengan fa, ya, fa sababiyah namanya. Fa'aghdoba alaika, maka sebab saya menjadi benci kepadamu dengan sebab kau memukul Zaid. Makanya jangan kau pukul Zaid. Kalau kau pukul Zaid, maka sebab aku menjadi benci kepadamu. Nah, mahalu saya lafaz fa'aghdoba alaika, di sini jawab lafaz fa'aghdoba itu bersamaan dengan fa. Kenapa? Karena jawab di sini tidak bisa kita jadikan sebagai syarat. Kalau dibalik nggak bisa. Fa'agdob la tadrib misalkan, nggak bisa. Makanya jawab-jawab yang tidak bisa dijadikan sebagai syarat itu harus disertakan dengan fa, yang disebut dengan fa jawab. Nah, fa jawab di sini bermakna sababiyah, sebagaimana yang di atas tadi itu. Wawunya bermakna ma'ya, fa-nya bermakna sababiyah, ya. Kemudian selanjutnya mana ini? Panjang banget. Babu marfu'atil asma. Marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Bab menjelaskan tentang isim-isim yang dirafa'kan. Isim-isim yang dirafa'kan itu jumlahnya ada 7. Ta'ti biha ma'lumatal asma min tabwibiha, yang keterangannya akan dijelaskan sesuai babnya nanti, ya. Na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha, yang aku akan datangkan maklumat daripada isim-isim yang dirafa'kan itu min tabwibiha, ya, sesuai dengan bab-babnya nanti. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, isimnya, kana, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama apa? Fal fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa' bi fi'lihi. Fa'il itu adalah isim secara mutlak. Isim secara mutlak itu maksudnya mencakup isim yang sore, juga isim yang ghairu sore. Isim sore itu seperti Zaidun. Isim yang ghairu sore itu isim yang tidak jelas. Zahirnya itu bukan isim, ya, tapi hakikatnya itu adalah isim karena bisa ditakwili dengan isim, yaitu fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah, an masdariyah, seperti yu'jibuni antadriba amron misalkan. Nah, antadriba di sini fa'ilnya lafaz yu'jibu, tapi dia fa'il yang berupa isim muawwal bisoreh atau isim yang ghairu soreh, ya. Kalau jaa Zaidun itu fa'il yang berupa isim soreh jelas. Nah, fa'il itu adalah isim secara mutlak yang dibaca rafa, yang dirafa'kan bi fi'li oleh fi'ilnya itu. Wal fi'lu qablahu waqa, dan sebelumnya itu telah ada fi'ilnya. Jadi isim yang dirafa'kan yang sebelumnya telah disebutkan fi'ilnya, yang mana fi'il itulah yang akan merafa'kan fa'ilnya. Wa wajibun fil fi'li ay yujarrada idza li jam'in aw musannan usnida. Hukum daripada fa'il itu wajib, ya, wajibun fil fi'li, hukum fa'il itu fi'ilnya wajib disepikan, ya, wajib dimujarodkan. Iza li jam'in au musannan usnida. Dimujarodkan itu dikosongkan itu maksudnya apa? Ditiadakan dari apa? Ditiadakan dari alamat tasniyah ataupun alamat jamak ketika diisnadkan pada fa'il yang tasniyah atau jamak, ya, artinya fi'ilnya itu tetap mufrad, walaupun fa'ilnya tasniyah, walaupun fa'ilnya jamak, maka hukum daripada fi'ilnya fa'il itu tetap dimufradkan, kecuali menurut lughatnya apa? Akalunil baraghis, ya. Itu. Faqul, maka kau katakan ata zaidani, azaiduna. Itu atanya tetap mufrad, enggak dibaca ataya misalkan. Enggak. Ataya atau misalkan, enggak, tapi tetap ata zaidani, ata zaiduna, kaja zaidun wa yaji'u akhuna, atau contoh ja'a zaidun wa yaji'u akhuna. Wa qasamu zahiran aw mudmar, zahiran wa mudmaran, fa zahiru al-lafzu alladzi qad dzukira.
Di sini harokatnya banyak yang salah ya, kalau di PDF itu, jadi kita sendiri yang harus teliti. Wa qasamuhu zahiran wa mudmaran. Para ulama telah membagi fa'il dalam dua macam. Ada fa'il berupa isim zahir, ada fa'il berupa isim domir yang jelas. Fa zahiru al-lafzu allazi qad dzukira. Nah, fa'il yang berupa isim zahir itu fa'il yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh-contoh yang di atas tadi itu, ja'a zaidun, yaji'u akhuna, ata zaidani, ata zaiduna, itu fa'il-fa'il yang berupa isim zahir. Sedangkan fa'il-fa'il yang berupa isim domir, wal mudmaru isna asara naw'an. Qusima ka qumtu, qumna, qumta, qumti, qumtuma, qumtuna, qumtum, qama, qamat, qama, qamu, qumna, na'usumtu, aman. Di sini untuk fa'il yang berupa domir ya, domir mutasil ma'al marfu, karena dia menjadi fa'il. Jadi domir mutasil itu ada tiga keadaan. Ada ma'al marfu, dia sebagai fa'il, naibul fa'il, atau dia mahal mansub seperti dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, atau mahal majrur seperti mamrurum bihi, mamrurum bihima, mamrurum bihim, itu domir mutasil yang mahal majrur. Tapi untuk yang munfasil maka hanya ada dua keadaan, yaitu mahal marfu dan mahal mansub saja. Maka wa hadhihi dhamairun muttasilah wa mithluha dhamairun munfasilah. Nah, ini semua yang di atas tadi itu kumtu, kumtum, kumtum, itu adalah fa'il-fa'il yang berupa domir mutasil yang mahal marfu. Nah, wa mithluha dhamairun munfasilah, dan sesamanya daripada domir mutasil itu adalah domir munfasil, yaitu sama-sama berjumlah 12. Walaupun kalau kita tasrif lughawi ke bawah itu ada 14. Namun duanya itu tidak dihitung, yaitu fa'il yang waqi' tasniyah, baik ghaib ataupun yang mukhatab ya, karena sama. Dorobtuma ya, dorobtuma itu kan digunakan untuk dua. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti juga dorobtuma, sama dorobtumanya. Makanya dianggap satu saja. Kemudian untuk yang mukhatabnya, apa yang ghaibnya juga dianggap satu. Dorobat, dorobata, nah, doroba, dorobu, dorobat, surobata, dorobna. Ya. Nah, di situ dorobat, ya, dorobat, dorobata, nah dorobata tidak dituliskan di sini. Atau fa'alata tidak dituliskan, tapi fa'alanya saja. Qumtu, qumna, qumta, qumti, qumtuma, qumtuna, qumtum, qoma, qomat, qoma, qomu, qumnana. Qomata enggak, karena apa? Karena ya menganggap cukup dengan qoma, yaitu yang apa, yang ghaib, tasniyah ghaib, ghaibnya. Nah, yang ghaibahnya itu enggak dituliskan, sehingga jumlahnya itu ada 12. Nah, kalam yakum illa ana wa au antum wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamu. Contoh, lam yakum illa ana, au lam yakum illa antum, wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamana. Selain dari contoh yang dua ini, berarti ya huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, ma, antum, terus itu sama seperti contoh ini. Nah, perbedaan antara domir mutasil dengan domir munfasil itu, kalau domir mutasil dia tidak bisa ditaruh di awal dan dia tidak bisa jatuh setelahnya illa. Nah, sedangkan domir munfasil itu sebaliknya domir mutasil, dia bisa berada di awal dan dia bisa jatuh setelahnya illa. Seperti contoh di sini, lam yakum illa ana, itu bisa. Atau berada di awal, misalkan huwa zaidun, bisa. Itu domir munfasil. Tapi kalau domir mutasil tidak bisa ditaruh di awal. Misalkan dorob tu kita baca tu dorob, tidak bisa. Atau jatuh setelahnya illa, doroba illa tu misalkan, juga nggak bisa. Nah, maka perbedaan daripada domir mutasil, domir mutasil dengan munfasil itu, kalau mutasil dia domir yang tidak bisa berada di awal kalam dan juga tidak bisa jatuh setelahnya illa. Sedangkan domir munfasil yaitu domir yang bisa ditaruh di awal, berada di awal kalam, serta bisa dijadikan serta bisa jatuh setelahnya illa ya. Itu domir munfasil. Nah, babu naibil fa'il. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il itu ya naib pengganti daripada
fa'il. Nah, karena dia menjadi pengganti daripada fa'il, maka dia pun berhak mendapatkan hukum-hukumnya fa'il. Nah, hukum-hukumnya fa'il itu apa saja? 1 ya rofa, 2 jatuh setelahnya fi'il, 3 dimufrodkan walaupun fa'ilnya tasni ataupun jama. Kemudian 4 juga sama ditakniskan ya. Hukumnya itu ditakniskan. Fi'ilnya itu diberi mu'annas, diberi alamat ta'nis. Ketika apa? Ketika fa'ilnya itu mu'annas, kecuali ketika fa'ilnya mu'annas yang majazi, ketika fa'ilnya itu merupakan fa'ilnya itu berupa jamak taksir, atau fa'ilnya itu berupa contoh-contoh yang yang menunjukkan pada makna 2, yaitu boleh 2 wajah, boleh dimuannaskan, boleh juga dimuzakarkan. Tapi hukum asalnya fiilnya fa'il itu wajib dimuannaskan ketika fa'ilnya berupa muannas hakiki itu ya. Nah, maka naibul fa'il pun hukumnya sama seperti fa'il. Maka aqim maqamal fa'ilil ladzi huzif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Maka tempatkanlah pada tempatnya fa'il yang telah dibuang maf'ulahu, maf'ulnya fa'il itu. Jadi maf'ul ditempatkan pada tempatnya fa'il dan fa'ilnya dibuang. Fi kulli ma lahu urif. Nah, tempatkanlah maf'ul pada tempatnya fa'il yang dibuang dalam semua hukum-hukumnya fa'il, yaitu hukum-hukum yang 4 tadi itu ya. Au masdaron au dzarfan au majrur, atau kalau tidak ada maf'ul ya, maf'ulnya tidak ada, tapi di situ ada masdar atau dzaraf atau majrur, itu pun bisa dijadikan naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu secara asal adalah maf'ul. Jadi yang menggantikan fa'il itu yang asal adalah maf'ul. Nah, kalau maf'ulnya tidak ada, maka ada yang bisa menggantikan fa'il, yaitu masdar atau dzaraf atau jar majrur atau majrurnya ini ya. Illam tajid maf'ulahu, apabila engkau tidak menemukan maf'ulnya yang disebutkan di situ. Misalkan sima yaumul khamis, misalkan hari Kamis dipuasai. Nah, ini hari Kamis dipuasai itu maksudnya berpuasa di hari Kamis. Julisa fiddari, misalkan julisa fiddari, ini bisa jadi fiddari itu mahalnya mahal rofa karena dia menjadi naibul fa'ilnya julisa, itu boleh dijadikan sebagai naibul fa'il. Atau yu'jabu dorbu zaidin amron, ini dorbu zaidin masdar, bolehkah dia dijadikan naibul fa'il? Boleh, tapi syaratnya itu tadi, illam tajid maf'ulahul mazkura, apabila engkau tidak menemukan maf'ul yang disebutkan di tempat di situ. Tapi kalau masih ada maf'ul di tempat, maka tidak boleh dijadikan naibul fa'il kecuali maf'ul itu sendiri yang dijadikan sebagai naibul fa'il. Nah, kaidahnya begini, wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham wa kasru ma qabla al-akhiri multazam. Huruf awalnya fi'il yang di sini, maksudnya yang di sini itu yang dijadikan naibul fa'il itu didomahkan. Wa kasru ma qabla al-akhiri multazam, dan huruf yang sebelum akhirnya fi'il yang dijadikan naibul fa'il atau yang dibuat mabni maf'ul itu dikasrahkan. Fi kulli madin wa huwa fil mudhari' munfatihun, pada setiap fi'il madi yaitu dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Wa fil mudhari' munfatihun atau munfatihun, tapi kalau pada fi'il mudhari' itu huruf sebelum akhirnya difathahkan ya. Sementara yudda'a atau uddu'ya ini fi'il madhi, dumma awaluhu wa kusiru ma qabla akhir. Tapi kalau fi'il mudhari' maka dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Wa awalul fi'il alladhi kaba'a munkasirun. Nah, huruf awalnya fi'il seperti lafaz ba'a itu munkasirun, dikasrohkan. Berarti kita baca ba'a ketika dimabnikan maf'ul kita baca bi'a. Karena apa? Karena asal daripada ba'a itu adalah baya'a. Nah, baya'a ketika dinaibulkan ketika dimabnikan maf'ul maka kita baca buyi'a. Nah, buyi'a kemudian di'i'lal, harokat kasroh dipindah kepada harokat sebelumnya yaitu ba, setelah membuang harokat domanya ba maka dibaca bi'a itu. Wa waladzi khasya. Nah, dibaca bi'a ini yang masyhur karena ada pula yang dibaca ismam yaitu pembacaan bi'a.
pencampuran harokat antara dhamma dengan kasroh. Tapi di situ tidak masyhur. Yang masyhurnya itu yang dibaca bi'a ya. Wa dzaka imma mudmarun aw mudharun. Nah, naibul fa'il pun sama seperti halnya fa'il. Ada yang domir, ada yang zahir. Sanihima kayukramul mubasyiru. Nah, yang kedua yaitu yang zahir. Contoh naibul fa'il yang berupa isim zahir seperti contoh yukramu al mubasyir. Amma dhamiru fa wa nahwu qaulina du'itu ud'iya ma du'iya illa ana. Nah, di sini mahallu syahid lafaz illa ana. Nah, ana itu naibul fa'il berupa dhamir, yaitu dhamir munfasil mahal marfu karena dia menjadi naibul fa'il ya. Mungkin dicukupkan saja sampai di sini, semoga bisa difaham. Insyaallah kita pun akan paham dengan sendirinya kalau kita selalu memurojaah. Karena sebelumnya itu kita sudah sedikit banyak memahami maklumat-maklumat dari al-Ajurumiyah ataupun dari awamil mi'ah. Nah, nanti akan disempurnakan maklumat-maklumat yang ada di Mutamimah, penyempurnaan daripada Ajurumiyah. Di Qatrun Nada juga insyaallah akan lebih lengkap lagi. Nah, itu tinggal kita praktik-praktikan saja dalam pembacaan kitab dan pemahaman kitabnya ya. Mungkin sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Babul mubtada'i wal khabar wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.